Betul. Jazakallah khair, baik. Ustadz Syam, Baik. berbicara tentang sesuatu yang samar-samar nih. Hmm. Atau makanan yang disebut syubhat ya. Syubhat. Nah, katanya ada doa setelah kita memakan makanan yang samar-samar supaya, Baik. aduh jangan dosa deh gitu. Mohon tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabai guruku Ustadz Bani Hashim, Ustadz Maulana, Kecaca, serta para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita dalam makan itu mengikuti sunnah baginda Nabi SAW. Nabi SAW menegur seorang pemuda yang makan di hadapan beliau dengan mengatakan, wah ya gulam samillah, kalau kau mau makan tuh bismillah dulu gitu. Jadi awalan dulu kita harus mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala atas segala kegiatan yang kita lakukan, termasuk makan. Maka ketika mau makan baca bismillahirrahmanirrahim atau minimal bismillah. Makan dengan tangan kanan dan ambil yang terdekat. Ini Rasulullah menegur anak muda ini karena ngambilnya kejauhan gitu. Tapi cara negurnya Rasulullah nggak langsung negur ngambil kejauhan. Mulai dari bismillah, makan tangan kanan lalu ngambil yang terdekat darimu. Subhanallah. Lalu setelah makan, kalau biasanya kita membaca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana ya, itu bacaannya. Kemudian ada doa lagi. Syekh Afdaluddin Al-Azhari menyarankan berdoa setelah selesai makan di tempat orang lain yang tidak kita pastikan. Misal nih Caca kan keluar negeri gitu ya, main gitu ya. Kita belum bisa mastiin. Atau bukan hanya keluar negeri, kita makan di warung-warung misalnya. Kita kan nggak bisa pastiin dari mana sapinya, dari mana ininya, dari mana. Kita nggak pernah memastikan itu. Maka membaca doa setelah makan. Allahumma in kana hadha at-ta'amu halalan fawassi' ala sahibih wajzihi khaira wa in kana haraman aw syubhatan faghfirli walahu wardi anni ashabat tabi'at yaumal qiyamah birahmatika ya arhamar rahimin. Nanti insyaallah ada di Instagram Islam itu Indah. Ya Allah, jika makanan yang saya makan ini halal, maka luaskanlah rezekinya orang yang memberi saya makan ini dan balaslah kebaikannya. Dan jika makanan ini adalah haram atau syubhat, maka ampunilah aku ya Allah dan dia orang yang memberikan makanan kepadaku, dan jauhkanlah para penerima konsekuensinya atas dosanya sendiri dariku kelak di hari kiamat dengan kasih sayangmu wahai Allah yang maha penyayang di antara para penyayang. Maksudnya adalah setelah kita memastikan halalnya, setelah kita tahu ini orang-orang baik segala macam, setelah kita sudah, namun masih ada di antaranya yang tidak bisa kita pastikan. Misal kita keluar negeri, gimana kita mau nanya gitu ya. Misal kita di tempat orang lain kan gak enak juga buat nanya gitu. Maka subhanallah setelah makan baru kita membacanya. Ada juga Syekh Sya'rani, beliau menyarankan membaca doa Allahumma ahmini minal akli min hadhihi at-ta'am alladhi du'itu ilayhi fa in lam tahmini minhu fala tad'ahu yuqimu fi batni wa in ja'altahu yuqimu fi batni fahmini minal wuqu'i fil ma'asi allati tansha'a minhu عادة فإن لم تحمني من الوقوع في المعاصي فأقبل استغفاري وارض عني أصحاب التبعات فإن لم تقبل استغفاري ولم ترضهم عني فصبرني على العذاب يا أرحم الراحمين. Subhanallah. Ya Allah, jagalah aku dari makanan ini. Ya, kita minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau tidak menjaga aku, maka janganlah tinggalkan makanan ini berada di dalam perutku. Artinya langsung keluar. Jika engkau jadikan makanan ini tetap berada dalam perutku, maka jagalah aku dari kemaksiatan yang timbul karenanya. Tadi kita bahas sebelumnya oleh guru-guru kita bahwasanya ada yang menimbulkan sifat buruk karena makanan. Ya, menimbulkan tabiat buruk karena makanan. Maka kita meminta, ya Allah, jika engkau tidak menjagaku dari maksiat, maka terimalah taubatku dan jauhkanlah para penerima atas dosanya sendiri dariku. Jika engkau tidak menerima taubatku dan menjauhkan mereka dariku, maka berikanlah aku kesabaran menghadapi siksa. Wahai Allah yang maha penyayang di antara para penyayang. Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka subhanallah, para ulama kita ini mengajarkan, walaupun kita sudah makan ini, kita minta sama Allah selalu ampunan dosa gitu. Jadi makanan itu bisa menjadi ampunan dosa kita jika kita makan dengan makanan yang benar. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kalau kita kemakan makanan yang haram itu mendekatkan kita kepada perbuatan maksiat ya Ustadz Syam. Nauzubillah min dzalik. Baik, jazakallah khair. Semakin seru pembahasan kita habis ini, insya Allah kita akan jawab pertanyaan dari teman-teman yang udah masuk ke media sosial kita dan juga akan ada doa bersama. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh, jamaah.